Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent keempat sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang sumber cinta, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, membalut setiap hati yang terluka, melipurkan lara batin yang mengekang kehidupan. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang, pembawa cinta yang hadir dalam kerendahan, yang kedatangannya kita rindukan senantiasa. Biar kau jadikan balunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang sorgawi yang mekar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu, kata hamba Tuhan kerap kali dilekatkan kepada orang-orang yang melayani Tuhan, seperti pendeta, penatua, pewarta Injil, aktivis ataupun juga orang Kristen secara umum. Kata hamba sesungguhnya berarti abdi, pelaksana dari apapun yang tuannya minta. Sebagai hamba tidak berhak menaruh kepentingannya di atas kehendak sang Tuan. 1 Petrus 2 ayat 16 mengungkapkan panggilan kita, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sebagai pengikut Kristus, bersediakah kita untuk menaruh visi dan kehendak Kristus di atas dan di depan hidup kita, untuk kita junjung, ikuti dan laksanakan? Mari kita merenungkannya di dalam doa. Ya Allah, Sang pemilik kehidupan, kami senang dan bangga dengan status hamba Tuhan yang kami dapat. Baik karena pelayanan kami atau posisi kami, atau identitas kami sebagai pengikut Kristus. Kami bersyukur sebab Engkau mengundang dan mengizinkan kami melayani-Mu. Namun sebagai hamba, kami terkadang lebih mengutamakan kehendak kami sendiri, bahkan menjadikan diri sebagai tuan dan pengendali hidup, lalu menuntut Allah menyetujui kemauan kami. Ya Bapa, kami mengakui dan memohon ampun atas kebebalan kami. Ya Kristus, terangi hati kami dan jalan kami, untuk kembali belajar menjadi hamba-Mu, dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan, sehingga Kristuslah yang terlihat dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, ingatkan dan teguhkanlah kami selalu, untuk benar-benar menaruh diri kami di bawah belas kasih dan kehendak-Mu, sehingga kami menghamba dengan kerelaan dan penuh sukacita. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa kita, Kolose 1 ayat 13 dan 14 menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Besar kasih Allah dalam Putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasih-Nya mengalir rasurai deras, mendamaikan hati, menyatakan cemas. Dunia dirangkul dengan kasih-Nya dan dosa manusia dihapuskannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Di dalam berbagai pertanyaan yang ada dalam hati dan pikiran kami selalu mencoba mencari jawaban, dan terkadang kami tidak menemukan jawaban-jawaban tersebut. Atau jawaban yang kami temukan tidak memenuhi dan tidak memuaskan hati kami. Tapi kami percaya bahwa firman Tuhan yang Engkau nyatakan dan sampaikan kepada kami akan sanggup membuat kami memahami setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan pada akhirnya kami menemukan jawabannya di dalam terang firman Tuhan tersebut. Seperti pada pagi hari ini ya Tuhan, ketika kami bersama-sama hendak merenungkan satu pertanyaan, akukah hamba-Mu? Biarlah kami menempatkan diri sebagai hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mau mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Berikan kami telinga dan hati yang sungguh-sungguh hanya terarah kepada Tuhan saja. Sehingga kami menundukkan setiap keinginan hati kami, kepentingan kami, bahkan pemikiran kami, dan kami hanya fokus pada apa yang Tuhan hendak sampaikan. Biar kami juga dapat Tuhan tegur dan ingatkan, sehingga dalam kehidupan kami selanjutnya kami dimampukan untuk benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami siap untuk ditegur, diingatkan, dan diteguhkan oleh terang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 mulai ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya,
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Natal hampir dekat. Tinggal beberapa hari lagi kita merayakan Natal. Dan tema Natal GKI Maulana Yusuf tahun ini cukup menarik, yaitu Natal dalam tanya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di tengah-tengah kita, dalam pikiran kita saat kita hendak menyambut Natal ini. Apakah Natal kalau tidak dirayakan di gereja itu sah, afdol? Apa rasanya Natal tapi tidak bisa berjumpa, berkumpul dengan orang-orang seperti tahun-tahun lalu? Dan sebagainya. Dalam banyak pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin pertanyaan yang paling mendasar adalah ketika berkaitan dengan kehidupan spiritual kita. Kalau Natal tahun ini harus dirayakan di rumah kita masing-masing, apakah makna Natal itu benar-benar dapat kita rasakan dan hayati? Di minggu Advent yang keempat ini Bapak Ibu dan Saudara, setelah kita melewati minggu-minggu Advent yang lalu, kita akan bersama-sama merenungkan kembali satu pertanyaan yang mungkin mendasar juga dalam kehidupan beriman kita, yaitu akukah hambamu? Kalau kita melihat perjalanan demi perjalanan dalam kehidupan kita bersama-sama, kalau Bapak Ibu dan Saudara diperhadapkan pada pertanyaan ini, hamba atau tuan? Kira-kira Bapak Ibu dan Saudara memilih atau menjawab yang mana? Hamba atau tuan? Hampir mungkin bisa dipastikan banyak dari antara kita yang akan memilih menjadi atau sebagai tuan. Kenapa? Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan dan selalu memerintahkan kepada kita untuk menjadi hamba. Kenapa kita memilih tuan dan bukan hamba? Karena Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada orang yang menginginkan hidup atau memiliki status sebagai hamba. Dalam beberapa percakapan ketika saya misalnya membeli sesuatu di toko, lalu berjumpa dengan pelayan toko dan saya ngobrol, saya katakan, Mbak, betah enggak bekerja di sini sebagai pelayan toko? Kadang-kadang jawaban mereka adalah, sebenarnya enggak betah juga, Bu. Kenapa? Lalu mereka menceritakan alasan-alasannya. Tetapi yang paling sering diungkapkan adalah bahwa ya kalaupun mereka menjadi pelayan toko karena memang sudah tidak ada lagi pilihan, gitu ya. Ya mau bagaimana lagi? Saya perlu untuk memenuhi kebutuhan hidup,
atau keluarga dan saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain selain menjadi pelayan, ya sudah. Kalau saya bisa pilih, mungkin saya nggak akan jadi pelayan seperti ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, betul bahwa tidak ada orang yang menginginkan hidup atau memiliki status sebagai hamba. Karena tidak ada yang istimewa. Hidup sebagai hamba, tidak ada yang istimewa. Tidak ada orang yang dengan bersengaja mencari, oh saya pengen jadi pelayan. Bahkan mungkin status sebagai hamba ini cenderung dihindari. Kalau ada pilihan lain, mungkin saya akan memilih yang itu. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena hidup sebagai hamba, yang kalau dalam bahasa Yunani kata hamba itu dipakai kata doulos yang artinya budak. Hidup sebagai hamba berarti hidup terikat dan ada di bawah kekuasaan sang Tuan. Dan kita sebagai manusia pasti akan mengatakan bahwa hidup di bawah kekuasaan, hidup terikat di bawah kekuasaan sang Tuan bukan sesuatu yang menyenangkan. Setiap orang menginginkan kebebasan. Setiap dari antara kita mendambakan hidup yang kalau bisa di atas dari orang lain. Gak ada yang mau hidup sebagai hamba. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, hal ini mengingatkan saya pada apa yang sebenarnya Yesus kerjakan dalam kehidupan di dunia ini. Padahal Yesus Kristus datang ke dunia mengambil rupa dan status sebagai hamba. Dalam Filipi 2 ayat 7 dinyatakan seperti itu. Bahwa dia mengosongkan diri, dia taat sempurna pada kehendak Allah Bapanya. Dan dia menempatkan diri di bawah kekuasaan sang Bapa. Dia tidak menganggap bahwa kesetaraannya dengan Allah itu menjadi satu status yang harus dipertahankan. Tapi dia mau turun, mengambil rupa menjadi hamba. Sebuah posisi yang oleh manusia pada masa sekarang, yang mungkin juga saya dan Bapak Ibu dan saudara ingin hindari. Tapi Yesus Kristus ketika dia datang, dia hadir ke dunia, dia justru mengambil rupa sebagai seorang hamba yang taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Maka ketika kita kembali lagi pada pertanyaan, akukah hambamu? Pertanyaan ini sebenarnya mau mengajak kita untuk kembali merefleksikan, mengingat kembali, melihat kembali hamba seperti apakah saya selama ini. Kalau saya bertanya, akukah hambamu? Hamba seperti apa saya ini? Hamba macam apa saya ini? Dan posisi hamba yang seperti apa yang selama ini saya jalani? Bapak Ibu dan Saudara, di dalam bacaan kita hari ini, perikop Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ditutup dengan satu pernyataan yang sangat mengena berkaitan dengan akukah hambamu. Satu pernyataan yang disampaikan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu dan Saudara, pernyataan ini dikeluarkan, disampaikan, dinyatakan, diucapkan oleh seorang perempuan yang masih sangat muda. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Adalah sebuah respon seorang perempuan muda ketika mengetahui ada rencana besar akan terjadi dalam diri dan hidupnya. Sebuah pernyataan yang sangat rendah hati. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sebuah pernyataan yang penuh dengan kerendahan hati dan ketaatan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, untuk sampai pada pernyataan ini, pernyataan yang syarat dengan kerendahan hati dan ketaatan, perempuan muda ini harus melewati
berbagai pertimbangan, berbagai pergumulan, dan proses yang tidak mudah. Mari kita lihat bersama-sama pergumulan dan proses seperti apa yang harus dilewati dan dijalani oleh perempuan muda ini. Dikatakan di sana bahwa dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat datang menemui Maria dan menyapa Maria dengan sebuah salam. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan beserta engkau. Salam malaikat pada Maria. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria bingung, apa sebenarnya arti dari salam itu? Dia hanya paham bahwa salam adalah sebuah sapaan. Tetapi yang dikaruniai, Maria tidak paham apa arti dari pernyataan dan salam itu. Sehingga dia bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kalau cuma salam hai Maria, dia paham. Tetapi ketika dikatakan, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau, disinilah Maria tidak paham apa maksudnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikaruniai, itu artinya menjadi manusia pilihannya. Sehingga diberi peranan dalam sejarah penyelamatan. Dan Maria sangat diperkenan Allah. Maksud dari salam malaikat ini kepada Maria adalah bahwa malaikat ini mau menyatakan, Maria, engkau adalah manusia pilihan Tuhan sehingga engkau diberikan peranan yang sangat penting dalam sejarah penyelamatan dunia. Maria, engkau sangat diperkenan oleh Allah, engkau dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria mendengar salam ini, mendengar arti salam ini tentu menjadi gentar. Dan bisa saja semakin bingung dan dia ketakutan. Tapi malaikat ini kemudian menjelaskan lebih lanjut lagi. Jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Malaikat menyatakan kepada Maria bahwa Maria, engkau satu-satunya wanita, engkau satu-satunya perempuan yang terpilih dan mendapat kasih karunia Allah yang sangat istimewa untuk melahirkan Sang Mesias. Tidak ada perempuan lain, tidak ada wanita lain selain engkau Maria. Oleh karena itu jangan takut. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau pilihan Allah, engkau istimewa. Dan engkau memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah penyelamatan dunia. Engkau istimewa. Karena engkaulah yang akan melahirkan Sang Mesias itu. Dan inilah berita yang disampaikan kepada Maria. Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Berita besar yang disampaikan kepada Maria. Yang akan membawa Maria pada sebuah keistimewaan. Sebagai perempuan satu-satunya yang dipilih Allah untuk melahirkan Mesias. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan menjadi dan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebuah berita besar disampaikan kepada Maria. Dan mari kita melihat pergulatan iman Maria. Maria merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang perempuan muda yang sangat sederhana dari kelas masyarakat yang rendah di Nazaret. Dia menyadari bahwa I'm nothing. Oleh karenanya dia takut, dia tidak mengerti.
dengan apa yang disampaikan malaikat kepadanya. Dia merasa bahwa aku ini bukan siapa-siapa. Dan berita yang disampaikan kepada Maria, pemilihan Allah atas Maria, tentu membawa konsekuensi yang tidak ringan saat itu. Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Sebagaimana perempuan lain yang memasuki tahap pertunangan, Bapak Ibu, tentu setiap pasangan apalagi perempuan begitu ya, punya rencana-rencana, punya impian-impian yang indah. Demikian juga dengan Maria. Ketika dia sudah bertunangan dengan Yusuf, tentu dia punya bayangan, oh rumah tangga yang ingin aku jalani bersama Yusuf itu seperti ini. Oh keluarga yang akan aku bangun dengan Yusuf itu seperti ini. Maria tentu punya impian, punya angan-angan, punya harapan rencana-rencana yang indah bersama Yusuf ketika mereka nanti akhirnya menikah. Mungkin saja Maria seperti wanita-wanita kekinian masa kini ya Bapak Ibu, yang pagi-pagi bikinin sarapan untuk suaminya, bekal untuk suami gitu ya, terus difoto, dikasih hashtag, diposting di media sosial, so sweet banget gitu ya. Mungkin Maria ingin memiliki keluarga yang dia bisa mengabdikan kehidupannya untuk keluarganya, merawat, membesarkan anak begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kita lihat bersama-sama ketika berita besar itu datang pada Maria, Maria harus meninggalkan impian-impian yang indah tersebut. Di saat yang sama, dia akan berhadapan dengan tuntutan moral dan bahkan hukuman rajam atas tuduhan asusila. Yusuf dan Maria belum menikah, tapi Maria sudah mengandung. Maria tahu bahwa ketika berita besar itu datang kepada dia, dia bergulat dengan hebat sedemikian rupa bahwa dia harus meninggalkan impian-impiannya tersebut. Bahwa dia sekarang harus juga menghadapi sebuah konsekuensi yang tidak ringan di saat yang bersamaan. Inilah pergulatan iman Maria. Maria, Bapak Ibu dan Saudara, merasakan sebuah pergumulan yang berat. Apakah aku harus menolak apa yang disampaikan malaikat itu? Ataukah aku harus menerima? Tapi konsekuensinya besar. Bapak Ibu dan Saudara, di saat yang sama pula, sebenarnya Maria bisa saja memakai kasih karunia itu sebagai tameng atas berbagai konsekuensinya itu. Ketika masyarakat menghakimi dia, ketika masyarakat nanti bergunjing tentang dia, wah ada perempuan yang mengandung sebelum menikah, Maria bisa saja mengatakan, hei jangan macam-macam. Aku ini ibu yang dipilih oleh Allah, mengandung sang Mesias. Maria bisa saja memakai kasih karunia itu sebagai tameng untuk berbagai konsekuensinya itu. Dan Maria juga bisa menikmati keistimewaan pemilihan Allah itu untuk kepentingannya sendiri. Dia bisa bilang sama masyarakat, jangan macam-macam. Saya ini dipilih Tuhan. Malaikat Tuhan datang sendiri padaku, bilang bahwa aku ini akan melahirkan seorang anak laki-laki yang nanti akan besar dan seterusnya. Maria bisa saja menikmati keistimewaan itu. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, di tengah berbagai kemungkinan, di tengah berbagai kesempatan yang ada, Maria hanya memilih untuk mengucapkan satu pernyataan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak Ibu dan Saudara,
Maria yang masih muda belia itu memposisikan dirinya selaku hamba Tuhan. Dia menempatkan kehendak Allah di atas segala-galanya. Dan dia menyambut kehendak Allah tersebut dengan hati yang tulus. Walaupun dia menyadari bahwa ketaatannya akan berakibat buruk. Dia lebih menonjolkan ketaatannya yang mutlak. Dan siap menanggung resiko asal kehendak Allah yang terlaksana. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan Maria tidak terlena atau menikmati keistimewaan itu. Maria sangat tahu diri. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita hanya membaca satu kata yaitu hamba saja, rasanya memang yang ada dalam bayangan kita seperti tadi saya jelaskan di awal. Sebuah posisi yang tidak dicari, bukan sesuatu yang istimewa, dan dia harus berada dalam kekuasaan si Tuan. Tapi kalau hamba ini, kata hamba ini, kemudian ditambahkan kata Tuhan dan menjadi hamba Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, saya secara pribadi kemudian menangkap ada satu nuansa yang berbeda. Kalau hanya hamba, kalau hanya pelayan, oh itu bukan sesuatu yang dicari, gak ada istimewanya. Tapi ketika ditambahkan kata Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Allah, hamba Allah, ada satu nuansa yang berbeda. Status hamba ini kemudian menjadi status yang membanggakan. Oh saya hamba Tuhan, oh saya pelayan Tuhan, saya hamba Allah, saya pelayan Allah. Ketika ada tambahan Tuhan atau Allah, maka status hamba ini kemudian menjadi sesuatu yang membanggakan. Karena apa? Karena ada privilege, ada keistimewaan yang mungkin tanpa disadari diberikan kepada dia yang disebut sebagai hamba Tuhan tersebut. Ada keistimewaan, ada privilege yang diberikan. Oh kan dia hamba Tuhan. Harus diistimewakan. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu. Saya ambil contohnya dari kaum saya aja. Para pendeta. Kalau yang lain-lain takut tersinggung. Tapi kalau pendeta ya kan itu berarti saya juga di dalamnya. Bapak Ibu, kalau sebelum pandemi mendekati Natal seperti ini, banyak pendeta-pendeta yang sibuk. Sibuk karena apa? Karena jadi pembawa firman, pembawa renungan. Di perayaan-perayaan Natal di mana-mana gitu ya. Wah, perayaan Natal di lembaga anu, di gereja anu, di komunitas anu, dan lain sebagainya. Yang menarik Bapak Ibu dan Saudara, karena saya juga pernah mengalami, ketika berada dalam perayaan Natal tersebut, pembawa acara, pemimpin liturgi akan mengatakan bahwa perayaan Natal kita hari ini akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Esther. Tapi ketika saya melihat posisi duduk, Bapak Ibu pasti tahu nih, yang jadi panitia nih pasti tahu menempatkan pendeta, pembicara, hamba Tuhan ini di mana? Di mana Bapak Ibu? Iya, paling depan, pakai sofa bagus, ya kan? Ada sebuah keistimewaan yang diberikan. Wah hamba Tuhan, katanya mau melayani, kok duduknya di tempat yang bagus? Kok duduknya di tempat yang empuk? Belum lagi kalau makan, wah makannya tuh bisa misah. Kalau yang jemaat di aula, ya. Kalau yang hamba Tuhan ini di ruangan tersendiri. Loh katanya hamba. Tapi kok ada keistimewaan, ada privilege yang diberikan. Ini ada satu nuansa yang agak aneh menurut saya Bapak Ibu. Atau contoh lain. Misalnya ketika mau
makan bersama dalam sebuah persekutuan rumah tangga begitu ya. Itu kan yang punya rumah selalu bilang, ayo mari kita bersama-sama makan malam, dimulai dengan Bu Pendeta, si hamba Tuhan ini. Hamba kok makannya pertama, ya kan? Hamba itu kan mestinya makannya belakangan ya, bukan pertama. Tapi inilah yang terjadi Bapak Ibu. Ketika ada kata Tuhan, seperti kemudian harus ada keistimewaan, privilege yang mungkin secara tidak disadari memang diberikan kepada yang disebut hamba Tuhan tersebut. Ya memang tidak salah ya Bapak Ibu. Tapi kemudian saya berpikir-pikir akan menjadi keliru mungkin ketika kemudian si hamba Tuhannya itu sendiri menikmati keistimewaan tersebut. Di sisi lain privilege atau keistimewaan itu bahkan kemudian dituntut oleh yang disebut hamba Tuhan. Saya ini hamba Tuhan, masa hamba Tuhan cuma disiapkannya seperti ini? Saya ini hamba Allah, masa hamba Allah cuman seadanya? Bapak Ibu dan Saudara, inilah ambiguitas dari kata hamba Tuhan. Kalau hanya sekedar hamba, memang tidak ada istimewanya. Tapi ketika ada kata Tuhan di belakang kata hamba, hamba Tuhan, sepertinya keistimewaan itu muncul. Bahkan bisa saja dituntut oleh yang disebut hamba Tuhan itu sendiri. Akukah hambamu? Sebuah refleksi iman. Di posisi manakah kita? Apakah Tuhan yang menjadi Tuhan atas diri kita atau kita yang menempatkan diri di atas Tuhan? Bapak Ibu dan Saudara, keistimewaan menjadi hamba Tuhan yang dinikmati kemudian akan berdampak pada dia memaksa Tuhan untuk menuruti kemauan kita. Karena merasa diri paling benar dan paling tahu apa yang terbaik hanya karena menganggap Tuhan tidak mengalami apa yang kita alami. Kan aku hamba Tuhan. Tuhan itu gak ngerti apa yang aku alamin karena Tuhan gak ngalamin. Tuhan ada di atas sana dan aku ini hamba. Sehingga ketika aku mengalami ini, aku tahu bahwa ini yang terbaik yang aku kerjakan. Atau Bapak Ibu dan Saudara, sebagai hamba Tuhan kadang-kadang sangat mudah bagi kita untuk menilai atau menghakimi orang lain hanya karena tidak layak. Banyak dari antara kita yang dengan mudah menilai dan menghakimi orang lain yang dianggap tidak layak karena merasa kita adalah hambanya. Hamba Tuhan tidak mungkin salah. Hamba Tuhan hidupnya selalu benar. Hamba Tuhan harus jadi teladan. Dan ketika hamba Tuhan itu tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya, orang kemudian dengan mudah menghakimi dan menilai. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi pada pertanyaan, akukah hambamu? Sebuah pertanyaan reflektif untuk melihat posisi kita di mana saat ini. Mari kita menempatkan Allah sebagai Tuhan. Karena menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, berarti kita bersedia taat pada kuasanya. Berani mengutamakan kehendak Tuhan, meskipun harus merelakan yang paling berharga. Maria, dia harus merelakan rahim pertamanya untuk Roh Kudus, bukan untuk Yusuf tunangan atau pasangannya. Dia merelakan bahwa rahimnya ini dipakai Tuhan, hal yang paling berharga. Sebagai seorang perempuan, dia persembahkan untuk Tuhan. Karena dia tahu bahwa aku ini hamba Tuhan. Akukah hambamu? Di saat yang sama, berarti kita diingatkan untuk tidak menikmati keistimewaan itu demi kepentingan atau kesenangan pribadi. Akukah hambamu? Berarti membuat kita untuk dengan sungguh-sungguh
mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Banyak hal, banyak pertanyaan, banyak pergumulan yang harus dijawab. Tapi ketika kita belajar dari Maria, dengan segala kerendahan hati dan ketaatannya, dia menempatkan diri sedemikian rupa. Bahkan dia bersedia memberikan yang terbaik, yang paling berharga dalam hidupnya untuk Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memakai kita dengan sangat luar biasa. Belajar dari Maria yang dengan rendah hati dan penuh dengan ketaatan memposisikan diri dengan sungguh-sungguh bahwa aku ini hanya hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kita akan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita belajar dan terus berefleksi, bertanya dalam hati kita, sudahkah aku ini menjadi hamba Tuhan yang taat, yang rendah hati, sehingga mampu mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami terlena pada status sebagai hamba Tuhan yang kami miliki, baik dalam kehidupan pribadi kami, kehidupan pekerjaan, bahkan kehidupan pelayanan kami. Seringkali kami terlena dengan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan orang kepada kami. Atau bahkan mungkin kami menuntut keistimewaan tersebut hanya karena kami disebut hamba Tuhan. Kami belajar dari Maria bahwa sesungguhnya hanya kehendak Tuhan saja yang harus diutamakan. Meskipun itu artinya harus memberikan yang paling berharga dalam kehidupan ini. Kami mau Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi hamba-Mu yang hanya melakukan apapun yang Tuhan katakan, bukan untuk kepentingan kami, tapi kepentingan dan kehendak Allah semata. Kami mau belajar seperti Maria yang di dalam kerendahan hati dan ketaatannya, dia bersedia dan berani menanggung resiko, konsekuensi dari segala sesuatu yang mungkin akan dia hadapi sebagai hamba Tuhan tersebut. Kami percaya Tuhan akan menguatkan kami. Tuhan akan terus menegur dan mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan yang diperkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya ketika kami menyambut kehadiran dan kelahiran-Mu, kami menyambutnya dengan kerendahan hati dan ketaatan. Inilah doa kami. Amin. Haleluya.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Dalam berbagai pertanyaan-pertanyaan, kami diteguhkan kembali bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu, menyatakan kuasa-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan atas kehidupan kami. Maka Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama mengucap syukur karena kuasa dan kasih Tuhan selalu dan terus kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau menyertai kami senantiasa, dan itulah yang membuat kami tidak takut menghadapi apapun juga. Namun di tengah rasa syukur kami ini Tuhan, kami mengingat dan kami melihat ada banyak orang yang di dalam kehidupan mereka bergumul dengan begitu keras karena kehidupan-kehidupan yang sedang mereka jalani dan alami. Saat ini kami hendak berdoa bagi banyak keluarga yang mengalami kegoncangan baik di dalam mental mereka, spiritual mereka, kondisi keuangan ekonomi mereka karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Kami melihat bagaimana perjuangan dan pergumulan mereka menghadapi kegoncangan-kegoncangan ini. Oleh karena itu Tuhan, sebaik Tuhan mendampingi kami, dampingilah juga mereka. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu ini. Kami juga berdoa dan terus mengingat di dalam doa-doa kami, para pejuang-pejuang, yaitu tim relawan, tim dokter, ataupun orang-orang yang berusaha untuk merawat mereka yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, kami melihat bagaimana perjuangan mereka untuk dapat menyelamatkan dan menghibur orang-orang yang sakit ini. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka, supaya mereka dapat melayani dan merawat para pasien ini dengan sukacita, dengan kerendahan hati, dan dengan demikian mereka mampu menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Juga kami berdoa bagi kondisi bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan bahwa ada banyak hal terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Tetapi biarlah melalui setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, bangsa kami boleh semakin dewasa, semakin takut akan Tuhan, dan bangsa ini menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Engkau. Para pemimpin yang Tuhan sudah pilih, para pemimpin yang Tuhan sudah panggil, biarlah mereka juga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya juga dengan takut akan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teladan Maria untuk menyerahkan hidupnya menjadi karya keselamatan Allah bagi dunia, menggugah kita untuk memberikan hidup, hati, dan harta kita untuk Tuhan pakai menjadi berkat dan sumber kehidupan bagi sesama. Kita berikan persembahan kita dengan melandaskannya pada kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 21 dan 22 demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya,
karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasa-Nya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menaikkan doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memelihara kehidupan kami di tengah pandemi yang masih tetap berkecamuk ini. Engkau menjaga kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami membawa persembahan kami Bapa, sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya itu berkenan di hadapan-Mu dan Engkau juga boleh memakai kami agar dapat mengelola persembahan ini untuk saudara-saudara kami yang sungguh membutuhkannya di saat pandemi ini. Biarlah Tuhan, kami semua boleh melihat kemuliaan Tuhan yang tidak membiarkan kami berjalan seorang diri, tapi kami tetap saling memperhatikan, saling memelihara, saling mengasihi di tengah-tengah pandemi yang masih berkecamuk ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita menjadi hamba Tuhan yang menyatakan kasih-Nya, mewujudkan kehendak-Nya, dan menghadirkan kerajaan-Nya dimanapun Tuhan mengutus kita. Kiranya kerinduan kita menyongsong kedatangan Kristus juga menjadi kegairahan untuk menyediakan hati menjadi palungan Kristus Sang Mulia yang telah merendahkan dirinya menjadi bayi kudus yang bersahaja. Bayi kudus bersahaja di palungan lahirnya, tak banyaklah yang mengira Dia Tuhan semesta. Para malam menyanyikan kabar baik dari sorga, bayi Kristus yang lahir, Tuhan atas semesta. Gembala pun menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam wajah bayi Kristus, genaplah janji kudus, dan mereka bergembira yang dinanti telah tiba. Bayi Kristus telah lahir,
di rumah saja, kasih Allah menjelang. Berbahagia yang percaya, pasrah diri dalam iman, bayi Kristus yang lahir, Tuhan atas semesta. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau menjadi hamba-Nya bagi pekerjaan dan kehadirannya di dunia, yang dengan setia dan penuh pengharapan mewujudkan kehendak-Nya dalam keseharian. Dan sampai kita bertemu kembali, cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang dan sampai selama-lamanya.